Boleh tepuk tangan. Dan tepat sekali, lebih baik di sini di rumah kita sendiri ya. Karena biar bagaimanapun, seindah apapun di luar, kita tetap akan kembali ke rumah kita. Dan terima kasih yang barusan suara merdu yang barusan didengarkan ini adalah dari Gaftan Rifki Erwin dari siswa ini, dan ini adalah salah satu The Voice Kids Indonesia di season keempat di tahun 2021. Dan gak cuma satu saja ya, ternyata dari sini, dari SMP 1 ini juga ada Shaina Angelika Putri Riyandi. Ini juga masuk di The Voice Kids Indonesia season keempat ini. Boleh sekali kita tepuk tangan untuk SMP yang sangat luar biasa ini. Untuk info saja, baru tadi malam Una lolos juga 12 besar. Wah. Gafan ini sudah masuk 12 besar loh. Wah, luar biasa sekali, hebat sekali ya. Dan seperti kata Ibu, tetap Bapak dan Ibu kita juga sampaikan untuk tetap menjaga. Saya mohon maaf sebelumnya kalau saya nggak pakai masker untuk sementara, saya ngomong dulu. Jadi untuk tetap mengingatkan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas juga ya. 5M. Iya, 5M gitu ya. Iya, Bapak dan Ibu, kita akan langsung mulai saja untuk acara hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wali Kota Semarang, dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Iswar Aminuddin. Dan juga yang terhormat yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Yang kami hormati, Kepala Bapeda. Yang kami hormati, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Yang kami hormati, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang. Yang kami hormati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Dan tidak lupa juga yang kami hormati, Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan Kota Semarang. Yang kami hormati, Ketua Umum Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, yang hari ini juga sudah hadir di antara kita. Yang kami hormati, Kepala Polres Semarang Barat. Dan yang terhormat, Komandan Koramil Semarang Barat. Kepada yang terhormat, Kepala Satpol PP Kota Semarang. Yang terhormat, Kepala Pengadilan Militer. Yang kami hormati, kepada Bapak Camat Semarang Barat. Yang kami hormati, Bapak Lurah Disik Drono. Yang kami hormati juga Ketua RT 5 RW 1 Disik Drono. Dan yang kami hormati Ketua Komite SMP Negeri 1 Semarang. Yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Semarang, serta para hadirin yang berbahagia semuanya. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kepada kita seluruh nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semuanya bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara Milad SMP Negeri 1 Semarang yang ke-73 dengan tema Bergerak Bersama Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan dan Kreativitas Masa Pandemi. Boleh tepuk tangan untuk SMP Negeri 1. Dan selanjutnya atas nama panitia kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri acara milad ini, dan juga kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah sukarela untuk membantu baik moral maupun material sehingga terselenggara acara milad hari ini. Semoga amal baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari Tuhan Yang Maha Pemurah. Amin ya rabbal alamin.
Dan pada siang hari ini seluruhan acara akan langsung kita mulai saja. Dan yang pertama adalah pembukaan. Ini sekaligus sudah kita bawakan di sini. Betul, untuk acara pembukaannya. Dan yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh iya, dan dimohon untuk berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Ya, dan langsung menuju ke acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bambang WW SPD. Kepada Bapak Bambang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu ya maulana ya ma'bud, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, saat ini di tempat ini kami keluarga besar SMP Negeri 1 Semarang dan seluruh hadirin berkumpul menyatukan hati dan jiwa memperingati hari bersejarah dalam rangkaian acara dan kegiatan bergerak bersama mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kreativitas pada masa pandemi COVID-19 yang terangkum dalam milad ke-73 tahun 2021 ini, sebagai upaya kami untuk terus menumbuh suburkan sikap kepedulian dan pengabdian kami kepada bumi pertiwi Indonesia tercinta ini, seraya berserah diri kehadiratmu, wahai Sang Maha Pengasih yang tak pilih kasih dan sayangmu yang tak terbilang.
Ya Allah yang sang pemilik semua hati penggenggam jiwa, lembutkan hati kami, eratkan tali persaudaraan kami, sehingga persatuan kami dalam wadah keluarga besar SMP Negeri 1 Semarang memberikan energi positif dalam membangun kemaslahatan insan dan meningkatkan kesejahteraan di antara kami. Ya Allah, Tuhan yang maha perkasa dan bijaksana, hamparkan di hadapan kami pada seluruh pemimpin kami, guru-guru kami, permadani petunjuk hidayah-Mu ya Allah, ma'unah pertolongan-Mu, maghfirah ampunan-Mu, kesabaran dan keikhlasan, serta rasa syukur yang tinggi, sehingga kami dapat menunaikan peran dan tanggung jawab dengan benar dan membawa diri ke arah yang lurus dan Engkau ridhoi. Ya Allah yang maha pengampun dan mengabulkan doa, karuniakanlah kepada kami, keluarga besar SMEPSA dan seluruh yang hadir maupun yang tidak berkesempatan hadir di sini, keimanan dan ketakwaan yang sempurna, sehingga menjadi insan yang memiliki profesionalitas, integritas dan solidaritas yang tinggi untuk menuju bangsa yang beradab dan bermartabat. Bimbinglah kami demi negara ini sesuai dengan cita-cita luhur para pendahulu kami, menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa taqiyahum fina wassalam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang Mulyo SPD. Menuju acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 1 Semarang kepada Ibu Nining Sulistianingsih SPD MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Semarang yang dalam ini dihadiri oleh Pak Sekda, yang kami hormati Bapak Gunawan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang beserta seluruh jajarannya, karena ada Bapak Sekda dan Ibu Kasih berikut. Yang kami hormati Kepala DLH, kemudian Kepala Disadu, Dinas Arsip dan Perpustakaan. Yang kami hormati pula Bapak Kapsek, Bapak Kepala Korani Semarang Barat, banyak yang dihormati Bapak, dan tentunya kami hormati pula pengurus IKASU, Ikatan Alumni SMP 1 yang luar biasa kiprahnya dalam membantu kami semua. Kami hormati pula Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 1 Semarang serta seluruh paguyuban SMP Negeri 1 Semarang. Mohon maaf kalau belum tersebut satu persatu saking banyaknya. Dan tentunya semua yang hadir di SMP Negeri 1 Semarang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini, pada pagi ini menjelang siang, kita dapat bersama-sama di kampus tercinta SMP Negeri 1 Semarang. Oh ya, Pak Komite lupa Pak. Nanti saya semprit Pak Ahmad, Ketua Komite SMP Negeri 1 Semarang beserta jajarannya, karena ada Pak Utomo. Terima kasih Pak.
Kita bersyukur bahwa di tengah pandemi seperti ini kita masih diberikan kesempatan dan tentunya kesehatan yang utama dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMP Negeri 1 Semarang yang ke-73, usia yang sudah sangat matang. Ibu dan Bapak, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini mundur 1 tahun Bapak. Jadi dulu dalam rangka memperingati milad yang ke-72, jadi kita hari Minggu akan ada acara, Sabtunya COVID meledak. Kemudian dari hasil diskusi ya sudah kita tunda. Jadi ini menunda 1 tahun, bertambah 1 tahun usianya. Dan tentunya di masa pandemi ini kami selaku pelayan dari masyarakat pendidikan tetap mengedepankan pelayanan prima, memberikan wadah, memberikan ruang untuk para siswa menempuh studinya baik dalam hal ini dalam bentuk akademis maupun non akademis, tidak mematikan talenta maupun kreativitas siswa. Kami laporkan bahwa di tahun 2020 di masa pandemi ini 296 siswa berkiprah berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademis. Lomba debat bahasa Inggris disabet siswa SMP 1, kemudian karya ilmiah remaja, lomba matematika yang dari akademis, yang non akademis ada tari, bahkan untuk marching band sudah sampai tingkat ASEAN Bapak. Jadi teman-teman yang diberikan sekolah yang ada di sana sudah kami gunakan untuk lomba dan juara 1 tingkat ASEAN meskipun secara virtual. Ini juga mengobati gelonya mana yang seharusnya Desember 2020 kemarin kita berangkat ke Thailand, tapi karena pandemi jadi batal. Meskipun demikian kita tetap untuk berprestasi. Nah, salah satu kegiatan yang kita mencoba untuk mengejawantahkan atau mengimplementasikan yaitu gerakan Semarang Membaca yang pada waktu itu dicanangkan oleh Pak Wali tanggal 26 September tahun 2018, di mana kita secara serentak membaca selama 60 menit. Nah, di SMP 1 ditindaklanjuti dengan membuat sinopsis, sehingga pada tahun 2018 kita mempunyai kumpulan sinopsis sejumlah 1001 terkumpul dari siswa, guru, karyawan, komite, paguyuban, ibu-ibu kantin, semuanya membuat sinopsis. Dilanjut di bulan Oktober, masih di tahun 2019, kita membuat karya 1001 puisi semesta. Jadi dari gerakan Semarang Membaca itu terus kita kembangkan dalam bentuk program-program sekolah. Di tahun 2019 di bulan bahasa kita membuat karya ilmiah. Kita lombakan karya ilmiah setiap kelas pada waktu Bapak Gunawan ya. Jadi anak-anak yang menang di setiap kelas itu kita uji publik Bapak. Jurinya dari dosen UNES. Dan ada 6 kemudian dikirimkan ke lomba di Tarmus, semuanya mendapatkan hadiah, mendapatkan kejuaraan. Nah, di tahun 2019 itu mulalah kemudian kami mempunyai program Sasi satu siswa satu buku. Nah, program itu terus kami gulirkan di bawah bimbingan Bapak Ibu Guru
pengampu bahasa Indonesia, anak-anak dibimbing untuk membuat sebuah buku. Karyanya bebas, boleh fiksi, non fiksi, komik ataupun futuristik. Nah, dari tahun 2019 itu kemudian 2020 tercapailah sebenarnya sejumlah 1148 karya dari anak-anak dan guru. Karyawan baru 2, belum banyak yang karyawan. Nah, kemudian kami mencoba untuk mendaftarkan di Leprik Pak Paulus, lembaga prestasi Indonesia dunia, karena ternyata memang belum ada ya Bapak ya. Supaya begitu Bapak, terus Pak Paulus 1111 saja. 1111 ya Pak ya, yang kita catatkan 1111 buku karya siswa. Jadi yang punya Bapak Ibu guru pendamping saja Bapak. Dan alhamdulillah sudah kami buatkan katalog, baik itu untuk Sasi Sabu, dan juga tadi jiwa kewirausahaan adalah karena kita akan menuju sekolah Hadiyata, kita mencoba untuk membuat suatu karya dari limbah kulit bawang putih. Nah, ada 1001 lukisan yang mana sebenarnya itu dipamerkan di tahun kemarin. Nah, karena tertunda, ini kita gabungkan jadi satu. Jadi tahun 2019 kemarin itu 1001 lukisan dari limbah kulit bawang putih. Kemudian tahun 2020 karyanya adalah Sasi Sabu. Nah, kemudian kita jadikan satu sehingga ada 2 penghargaan. Kemudian karena Pak Paulus kemarin melihat ada puisi dan sinopsis, ini saya beri penghargaan juga Bu. Alhamdulillah. Jadi inilah progres yang kami laksanakan di SMP 1 untuk kegiatan literasi sekolah. Seperti yang kita tahu bahwa literasi di Indonesia masih sangat rendah. Nah, bagaimana kita yang ada di sekolah ini berupaya untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak kita, baik itu literasi membaca, menulis, berhitung, literasi sains, budaya. Nah, itu kita kembangkan semua. Nah, sehingga dengan program yang awalnya dari program pemerintah Kota Semarang, kita mencoba untuk mengejawantahkan dalam bentuk kreativitas dan karya. Demikian Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Akhirnya nggak betah. Mohon maaf. Ya, bahwa di SMP Negeri 1, kalau boleh mengambil bahasanya Pak Ahmad, yang sekolah tidak hanya siswanya, tapi juga orang tuanya. Sungguh luar biasa kolaborasi antara sekolah, masyarakat untuk pengembangan SMP Negeri 1. Sebenarnya pula mungkin nanti mau titip ke Pak Wali, Pak Iswar. Pada waktu itu kami dengan Pak Ahmad sowan ke Pak Wali berkaitan dengan pembangunan SMP 1, saya ditantang Bapak. Jadi saya ditempatkan di SMP 1 itu kan tahun 2018 bulan Maret. Nah, itu awalnya zonasi Pak Kun, sistem zonasi. Sebelumnya SMP 1 adalah sekolah favorit dengan input nilai minimal 28,6. Nah, begitu saya masuk di sini sistem zonasi, ternyata inputnya luar biasa, 22. Ini juga tantangan tersendiri bagi kami. Kami inventarisir yang nilainya 27 sekian hanya 60 anak. Nah, inilah tantangan yang ada di dalam, bagaimana bisa tetap
SMP 1 itu Pak Wali ngendika, "Piye Mbak caramu?" SMP 1 tetap favorit tanda kutip itu. Nah, tantangan ini kami jawab Bapak setelah tahun ini bahwa SMP 1 meskipun dengan sistem zonasi tidak mengendorkan semangat kami para Bapak Ibu guru karyawan di semua sivitas akademika SMP 1 tetap berprestasi, baik itu di bidang akademis maupun non akademis. Inilah suatu anugerah yang luar biasa di SMP Negeri 1 bahwa semuanya bergerak bersama, semuanya. Dan alhamdulillah pula ikatan alumni ini selalu berdampingan dengan kami Bapak. Jadi selalu support, dan kali ini juga Ikastu akan memberikan bansos kepada anak-anak dan warga sekitar. Nanti kemudian saya nangisi, "Mas, Bu aku diparingi HP siji wae." Karena ada anak kami Bapak tidak bisa mengikuti PJJ, tidak mempunyai HP, harus datang ke sekolah. HP 1 dipakai beramai-ramai. Jadi kadang-kala tugas adiknya yang SD masuk di Bapak Ibu guru. Nah terus akhirnya alhamdulillah dipenuhi. Terima kasih Mas Doni dan teman-teman bisa terwujud untuk membantu anak kami yang belum mempunyai HP untuk PJJ. Dan perlu kami laporkan pula Bapak Sidra bahwa PJJ di SMP 1 berjalan dengan lancar. Dan ini merupakan satu lompatan sistem pembelajaran. Jadi tidak hanya siswa, tapi guru pun dituntut untuk kemampuan IT-nya tidak meningkat, tapi melompat. Di mana kita harus bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas, tidak mengurangi esensi dari kompetensi yang memang harus dikuasai oleh siswa. Kendala banyak. Tapi alhamdulillah kendala-kendala yang ada di SMP 1 bisa kami atasi, sehingga secara umum bahwa PJJ berjalan dengan lancar. Demikian Bapak kami bisa sampaikan tentang SMP 1, karena SMP 1 itu tagline kami Bapak. Bapak boleh SMP 1 terima kasih, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nining, untuk sambutannya. Dan luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Kalau tadi apa yang beliau sampaikan, ternyata yang ada di sini bukan hanya siswanya saja yang bersekolah, tapi juga orang tua, alumni juga ikut ada di dalamnya, ya. Dan yang pasti ada banyak sekali untuk prestasi-prestasi yang diberikan untuk SMP ini. Saya tadi menghitung, saya sampai lupa untuk mengatakannya. Ada lomba matematika, ada karya ilmiah juga, dan itu diberikan di dalam masa-masa untuk daring seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini ya. Dan ternyata SMP Negeri 1 Semarang ini tetap produktif apapun yang terjadi dan bagaimanapun kondisinya, mereka tetap melakukan pembelajaran ya. Betul. Intinya kita selalu semangat. Semangat banget. Iya. Dan menuju ke acara selanjutnya Bapak dan Ibu, kami akan masuk untuk penyerahan sertifikat penghargaan, dan sekaligus di sini kita akan memberikan untuk 3 sertifikat. Ini sangat luar biasa. Yang pertama adalah pemecahan rekor 1010 lukisan dari limbah kulit bawang putih karya 1010 siswa. Boleh? Oh 1001 ya Bu? 1001. Oh J, ini di sini saya agak-agak terbalik ya. 1001 boleh? Berarti 1001 lukisan. Terus yang kedua adalah 1 siswa 1 buku Sasi Sabu Semepsa Berliterasi di Masa Pandemi. Ini ada 1111 buku. Iya. Bener ya? Ini tidak salah lagi kalau tadi 1001, 1010, jadi ini adalah 1111 buku, dan ini adalah karya 1111 siswa. Wow, ini sangat luar biasa.
Dan hari ini juga akan diberikan penghargaan untuk rekor penulisan sinopsis dan puisi sebanyak 1001 sinopsis dan 1001 puisi. Ini bukan hanya siswa yang bergerak ternyata. Ini semuanya ikut masuk di dalamnya adalah karya dari guru, karyawan, siswa, dan juga komite dalam rangka Bulan Bahasa dan implementasi Gerakan Semarang Membaca tahun 2018. Waduh, saya kalau di Tepuk sini, tangan dulu Bapak Ibu ya. hadirin sekalian. Ini kalau saya di sini saya ditantang untuk buat puisi ya. Boleh, saya mundur saja kalau gitu ya. Jangan mundur alon-alon. Ternyata ya. Ya, dan kami mengundang juga dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, ada dari Leprit, untuk bisa menyerahkan penghargaannya. Bapak dan Ibu, kami mohon kepada Bapak Paulus Pangka. Bapak Paulus Pangka, Iya. SH, dimohon untuk menyerahkan sertifikat penghargaan. Iya. Iya. Monggo. Mohon izin Pak Sekda. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Wali Kota Semarang, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Sekda, Bapak Iswar, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Pak Gunawan Sabto, dan juga tentunya yang berbahagia Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bu Nining, Pak Mitra, Pak Ahmad, kemudian para guru dan juga Pak Kapolsek Dandim atau yang mewakili TNI, dan tentunya rekan-rekan wartawan, kemudian keluarga besar SMP Negeri 1 yang kami cintai. Jadi pada hari ini Lembaga Prestasi Indonesia Dunia akan memberikan sebetulnya 4 penghargaan Pak Sekda. Penghargaan yang pertama itu tertunda. Saya masih ingat seperti katakan oleh Ibu tadi, sebetulnya penyerahannya hari Minggu bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Semuanya sudah siap. Penghargaan tinggal diberi. Sabtu diumumkan, akhirnya diundur sampai saat ini. Meskipun dalam suasana pandemi Covid seperti ini, tetapi kita harap semuanya akan berlalu. Kemudian rekor untuk lukisan dari limbah kulit bawang putih sejumlah 1001 lukisan karya daripada siswa SMP Negeri 1 Kota Semarang. Tepuk tangan yang meriah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu hari ini kita saksikan bersama. Saya sudah kemarin siang Bapak sudah kesini untuk melihat. Harus dilihat dulu, dihitung dulu benar atau tidak. Saya dari jam 11 kemarin sampai sore, saya hitung di sana sudah ada semua, dan semuanya ada dalam katalog ini. Jadi tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang main-main dengan rekor ini. Ini benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Dalam katalog ini sudah ada semuanya. Fisiknya nanti kita lihat bersama-sama. Rekan-rekan wartawan sudah pada lihat semua tadi, dan kemarin saya memang sampai sore menghitung ini semua, termasuk dengan buku-bukunya. 1111 buku karya daripada siswa-siswi SMP Negeri 1 ini. Luar biasa. Kalau dengan anak-anaknya banyak Bapak, dengan para guru akan bertambah lebih banyak. Tapi karena judulnya satu buku satu siswa, Sasi Sabu, jadi kami ambil yang siswanya. Dan ini belum pernah ada di seluruh Indonesia. Baru kali ini terjadi di Kota Semarang, khususnya di SMP Negeri 1 Kota Semarang. Tepuk tangan yang meriah. Ya. Kemudian puisinya juga. Puisinya dibukukan sejumlah 1001 puisi dan juga 1001 sinopsis. Itu kerjasama sebuah dengan para mitranya. Pak Ahmad, terima kasih karena di sini mitranya sangat luar biasa sekali. Saya lihat kemarin persiapan Bapak di sini. Kebetulan saya juga mitra salah satu sekolah SMP swasta dan SD di daerah Semarang Timur. Tapi saya lihat ini luar biasa mitranya dengan teman-teman guru di sini, siswa semuanya
berjalan dengan baik meskipun dalam suasana pandemi COVID. Saya tidak berpanjang lebar, hari ini kami akan berikan penghargaan ini setinggi-tingginya kepada yang pertama untuk pameran 1001 lukisan dari limbah kulit bawang putih karya 1001 siswa akan diberikan kepada inspirator Bapak Haji Hendra Prihadi SDMM Wali Kota Semarang yang akan diterima oleh Bapak Sekda berupa piala, medali dan piagam. Yang kedua, Ibu Nining Sulistianingsih SPD MPD Kepala SMP Negeri 1 Semarang selaku pemerakarsa. Dan yang ketiga, penyelenggara SMP Negeri 1 Semarang untuk kedua rekor tersebut, yaitu pameran 1001 lukisan dari limbah kulit bawang putih karya 1001 siswa dan 1 siswa 1 buku Sasiwaku Medsa berliterasi di masa pandemi 1111 buku karya dari 1111 siswa. Dan juga nanti akan berikan penghargaan setinggi-tingginya kepada komite tentunya atas rekor penulisan puisi dan sinopsis Bapak Ahmad Suwarno SE. Kemudian juga inspirator kami berikan kepada Bapak Bunyamin MPD. Untuk itu kami akan berikan penghargaan ini kepada yang pertama kepada Bapak Wali Kota yang dalam ini akan diterima oleh Bapak Sekda. Kami mohon Bapak untuk. Iya, kami mohon kepada Bapak Wali Kota, dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Daerah Bapak Iswar Aminuddin. Beliau akan menerima penghargaan sebagai inspirator dan ini adalah rekor pameran 1001 lukisan dari limbah kulit bawang putih karya 1001 siswa. Ya, dan selanjutnya kepada Ibu Nining, boleh untuk maju ke depan untuk bisa menerima penghargaan untuk rekor pameran 1001 lukisan. Iya. Iya. Sudah menghemat waktu, kami mohon semua yang disebutkan tadi untuk ke depan semua karena langsung diberikan. Pak Sekda, kemudian Pak Ahmad, kemudian mewakili dari SMP. Silakan untuk semua penerima penghargaan untuk bisa maju ke depan. Nah, langsung kita akan berikan untuk satu-satu. Iya. Jadi Bapak dan Ibu, berikut ini kita berikan penghargaan untuk masing-masing, yaitu kepada Bapak Wali Kota, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekda, Bapak Irwan Iswar Aminuddin. Dan yang selanjutnya diberikan kepada Ibu Nining selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Semarang. Sekaligus beliau sebagai pemrakarsa, ya. Dan kepada Bapak Ketua Komite juga. Dan kepada Ibu Diah Ediati, Premakarsa dan penyelenggara rekor penulisan sinopsis dan puisi terbanyak sebanyak 1001 sinopsis. Bu Nenek. Oh. Bu Nenek. Bu Nenek di tengah deh. Iya, langsung ya. Sama
kasih Bu ya. Ya, terima kasih. Oke, ada penghargaan lagi. Iya, dan ini adalah karya guru siswa untuk 1001 sinopsis dan juga buku. Oh iya. Oke. Iya. Ya, dan penghargaan ini juga diberikan untuk pemrakarsa dan penyelenggara dari acara ini juga. Iya, dan satu lagi, Ibu Nining. Wow, ini adalah penghargaan untuk Sasi, 1 siswa 1 buku. Masih ada lagi? Oke. Dari sana ya. Oh. Ya. Itu agak sedikit. Ya, bagus. Ya. Satu lagi jalan. 1 2 1 2. Satu lagi berjalan. Dan piala ini juga akan diberikan kepada Ibu Nining. Iya. Oh iya. Iya. Boleh Bapak dan Ibu bisa untuk foto bersama pada rekan-rekan media untuk bisa mengambil gambarnya. Mungkin agak dibikin simetris, boleh agak ke sana sedikit Ibu, jadi biar nanti di tengah-tengah untuk backdropnya jadi biar kelihatan. Modalnya di kamera ini langsung saya. Ya. Oh iya. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, berikut adalah penghargaan yang sangat luar biasa untuk SMP Negeri 1 Semarang. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya, karena kita yakin dalam hal ini bukan hanya 1 atau 2 orang yang bekerja, tapi seluruh elemen dari SMP Negeri 1 Semarang ikut andil di dalamnya dan ikut bekerja keras, ikut memberikan sumbangsih, entah itu ide atau apapun, sehingga bisa terlaksana dan juga bisa menciptakan sebuah karya-karya yang sangat luar biasa ini. Ya, dan selanjutnya untuk menginjak acara selanjutnya kita akan sambutan kepada Bapak Wali Kota. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Iswar Aminuddin. Kepada Bapak Sekretaris Daerah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, tadi Buning hafal semua ya Buning. Mohon maaf saya nggak hafal satu-satu. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Semarang, Ibu Nining Sulistianingsih. Kemudian Pak Kepala Komite, Ketua Komite SMP Negeri 1, Pak Ahmad. Kemudian Wakil Ikatan Alumni SMP Negeri 1, Pak Bambang Setio Sridono. Kemudian yang kami hormati Kepala Suprayon, Pengawas Suprayon 5 Semarang, Ibu Tri Sulasmiati. Dan rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya dari pemerintah Kota Semarang. Dalam hal ini ada Pak Gunawan Sabtu Kiri, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kemudian ada Pak Irwansyah, Kepala Dinas Tata Ruang, Pak Hari selaku Sekretaris Dinas Pendidikan.
serta semua saja yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam suatu agenda acara. Dalam keadaan pandemi kita tetap berbahagia menghadiri acara milad yang ke-73 SMP Negeri 1 Semarang. Buning tadi banyak prestasi yang sudah dijalankan, tantangan-tantangan yang diberikan oleh Pak Wali sudah terjawab. Tapi ada satu Bu sebetulnya yang kurang. Kurangnya apa? Kayaknya Ibu sama panitianya kurang bagus komunikasinya. Ibu kayaknya dijengkelin sama ketua panitianya. Lo dikei apa lagi? Podium kayak gini ngerti kepala sekolahnya orang kita dikei podium tanaman kayak gini. Ini mesti jengkel Bu, ketua panitianya sama jenengan. Gitu Bu. Ketua panitianya sama tuh Bu. Kayaknya perlu catatan deh Bu ini. Jadi baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya mohonkan maaf Pak Wali Kota Semarang tidak dapat hadir secara pribadi pada hari ini untuk menghadiri milad yang ke-73 dari SMP Negeri 1 karena secara bersamaan juga pada hari ini ada pembukaan rangkaian Hari Jadi Kota Semarang yang dimana tadi sudah dibuka oleh Pak Wali Kota. Kemudian kemarin sudah diawali dengan rangkaian ziarah ke pendiri Kota Semarang, ke Pandanaran, kemudian ke Sunan Tembayat, dan hari ini tadi pembukaan serta ada pelantikan PKK sehingga menugaskan kepada saya untuk menyambut hari kebahagiaan dari seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Semarang milad yang ke-73. Tadi sudah dilaporkan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ning, di tengah-tengah pandemi COVID-19, sekolah ini mampu berbuat, mampu untuk berprestasi. Saya sampai bingung Bu, menerima penghargaan digeser sana, geser sini, geser sana, geser situ. Ini saking banyaknya prestasi SMP Negeri 1. Ini kalau Pak Wali mungkin waduh, ini kok acaranya kanan kiri mundur maju. Nah, ini saking banyaknya prestasi. Matur nuwun Bu Ning sudah membawa SMP Negeri 1 ini menjadi suatu sekolah yang menurut saya Pak Gunawan sekarang masih ada favorit nggak sih? Dengan sistem zonasi sudah tidak ada? Penilaian nasional ada, oke. Jadi Ibu Ning mampu membawa sekolah ini. Kalau kita melihat dulu ada favorit, artinya bahwa mendidik anak-anak kita yang sudah menjadi favorit, pasti yang diterima yang pinter-pinter. Kepala sekolahnya, muridnya gurunya enak mendidik. Tetapi kalau sistem zonasi kan memang semuanya harus pinter. Yang muridnya guru pinter, saya boleh ini pinter ke. Nah, gurunya kan pasti harus sudah pinter, sabar mendidiknya. Nah ini Budi kalau saya melihat prestasi yang panjenengan dapatkan membawa SMP Negeri 1 ini dengan sistem zonasi Ibu sudah mampu berbuat. Tentu kami juga banyak berterima kasih kepada teman-teman dari semua unsur saja, baik dari Ikatan Alumni maupun dari komite SMP Negeri 1 yang sudah membantu Uni. Termasuk saya kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang terhadap sekolah. Saya informasi dari Pak Gunawan tadi sudah memberikan bantuan 200 juta. Di Staru juga tahap pertama sudah membangunkan sekolah senilai 2,4 miliar tahap pertama. Kemudian dilanjut lagi dengan tahap kedua 2,8 miliar. Sekolah ini berada di tempat yang menurut saya adalah lingkungan number one, lingkungan yang begitu asri, sehingga situasi lingkungan di dalam rangka pembelajaran walaupun selama setahun terakhir ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh, sistem daring. Tetapi kalau saya melihat bahwa sekolah ini artinya berada di suatu tempat di mana saya kira bahwa di dalam rangka kita membimbing, di dalam rangka kita membina anak siswa kita itu pasti lingkungan yang menjadi nomor satu.
Saya minta apa yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Semarang, Buning, dan tantangan-tantangan yang sudah disampaikan oleh Pak Wali, panjenengan sudah diberikan bantuan kurang lebih 5,2 miliar untuk pembangunan sekolah. Tolong untuk dirawat, tolong untuk dapat dijaga, ciptakan lingkungan sekolah yang memang betul-betul siswa-siswi kita ini nyaman untuk di sekolah. Orang tua pasti pengen menitipkan anaknya ketika jam sekolah besok ya, kalau sudah, karena selama setahun ini teman adik-adik kita ada di rumah. Ketika besok sudah pembelajaran, karena ini kan bulan Juli katanya sudah mulai ada pembukaan ya Pak. Amin. Sudah mulai ada apalagi pembelajaran tatap muka. Saya minta sekolah ini jadikanlah sebagai sekolah yang dimana orang tua murid merasa nyaman menempatkan anaknya sekolah di SMP Negeri 1. Prestasi belakangan bro. Aku yang punya anak, kemudian lingkungan sekolahnya baik, apalagi teman-temannya baik, gurunya baik, kemudian dari pengurus sekolah semuanya baik, pasti orang tua nyaman. Prestasi pasti akan mengikuti. Sehingga saya minta sekali lagi bahwa jadikanlah sekolah ini sebagai suatu sekolah yang dimana anak-anak kita itu merasa happy. Nggak enak sekolah kalau kita merasa tertekan. Wah, mau ke sekolah aja sudah mikir anakku guruku galak. Itu sudah perasaan tertekan dulu. Itu sama lah kalau kita zaman dulu, zaman saya masih sekolah, mungkin seusia kita ini orang apalagi masih banyak guru-guru yang berpilihan seperti itu. Saya kalau berangkat sekolah stres saya tuh. Waduh, guruku kayak di Niki belum mati lah. Pasti perasaannya seperti itu. Jangan sampai lagi dalam kondisi seperti ini, dalam zaman seperti ini tidak ada lagi siswa-siswi yang punya perasaan seperti itu. Jadikan siswa-siswi itu belum waktunya jam sekolah masuk, dia sudah di sekolah. Itu kalau sudah seperti itu jam 6, wah seneng banget dia berangkat, abdus, salat subuh, mandi, berangkat sekolah dengan ceria, dengan bahagia. Itulah keberhasilan sekolah. Prestasi menurut saya belum menjadi nomor sekian menurut saya. Tapi ketika anak didik kita berangkat ke sekolah dengan perasaan happy, pamit sama orang tuanya, Bapak, Ibu, saya berangkat sekolah, mohon doakan saya, dia nyaman di sekolah, itu yang nomor satu. Prestasi pasti akan mengikuti ketika perasaan anak didik kita berangkat dengan kondisi yang nyaman, bahagia. Sama juga kan di rumah kan gitu ya, nega Bapak Ibu egala, pasti anaknya pasti udah nyaman juga di rumah. Sama juga dengan di sekolah. Ibu sudah melakukan semuanya. Dan menurut saya Ibu mampu mengembangkan ide-ide yang kreatif. Satu bahasa dari Pak Wali, panjenengan sudah mengangkat 3 bahasa. Artinya bahwa tadi Pak Wali menantang panjenengan untuk budaya baca. Panjenengan sudah mampu mengaplikasikannya dalam berbagai kegiatan-kegiatan mengembangkan. Saya kira Pak Wali Kota sering mengatakan bahwa semua unsur yang ada di pemerintah Kota Semarang harus berpikir kreatif, harus berpikir inovasi. Dan apa yang Ibu sudah lakukan tadi, ada buku, 1000 buku dan lain sebagainya, saya kira itu adalah modal. Tidak berhenti di sana Bu. Jangan sampai Pak Paulus sudah memberikan penghargaan seperti ini hanya untuk ditampilkan di belakang mejanya buku kelas sekolah. Jangan Bu, tidak berhenti di situ. Itu bisa dikembangkan lagi. Kembangkan kemampuan anak-anak didik kita sudah mampu membuat buku, itu dikembangkan. Siapa tahu ada dari salah satu siswa kita mampu menjadi penulis yang baik di tanah air ini. Tadi prestasinya ada 2 orang dari Voice tadi itu, alhamdulillah. Saya matur nuwun Ibu sudah mampu mendorong anak didik kita untuk berprestasi. Ciptakan kembali prestasi-prestasi yang lain. Misalkan tadi ada lukisan dari kulit bawang putih, itu juga bisa. Jangan berhenti Bu, terus gali potensi-potensi mereka. Kemudian kalau memang ada salah satu atau 2, 3, 10 lebih, ya tidak apa-apa diteruskan. Ini Ibu sudah membuka jalan itu, jangan berhenti hanya dalam kegiatan seremonial saja, pencanangan melukis bawang putih hanya untuk suatu acara, untuk suatu agenda. Jangan, tetapi teruskan lakukan hal-hal yang mampu mengembangkan kembali potensi-potensi yang Ibu sudah lakukan tadi. Saya kira itu beberapa pesan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat bermilad kepada SMP Negeri 1 yang ke-73.
Saya senang dengan temanya, yaitu bergerak bersama mengembangkan kewirausahaan dan kreativitas di masa pandemi COVID-19. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak untuk tetap berada di tempat kepada Bapak Sekda Iswar Aminuddin, karena selanjutnya adalah kita akan menyerahkan secara simbolis bantuan alat marching band dari pemerintah Kota Semarang. Iya, dan kepada Ibu Nining untuk bisa maju ke depan juga. Bantuan yang saat ini diberikan adalah alat beras yang disiapkan oleh tim beras, tim marching band yang membawa alat berasnya ini. Oke. Apakah rencananya akan ditiup juga Bapak, boleh? Iya, kita akan mencoba mengetes bagaimana tiupannya. Iya. Oh tidak, ternyata ya. Ternyata berbahaya ternyata kalau ditiup sebelumnya ya. Diserahkan oleh Bapak Sekda kepada Ibu Nining. Iya, Gita Bahana Smepsa. Ini adalah untuk marching bandnya ya. Boleh tepuk tangan. Dan sekaligus Bapak, kita juga akan memberikan secara simbolis bantuan ini untuk dari Ikastu ya, untuk diberikan yang akan diwakili oleh 2 siswa. Iya, oh, oke, ini adalah bantuan sembako. Ada 2 macam bantuan yang diberikan di sini. Yang pertama adalah sembako yang diberikan oleh Ikatan Alumni dari SMP Negeri 1 Semarang. Iya. Dan secara simbolis yang kedua adalah buat warga sekolah yang untuk sembakonya, betul ya, yang untuk HP-nya ya, yang untuk HP-nya diberikan kepada siswa. Iya, boleh. Oke. Boleh sambil berfoto bersama, Ibu Kepala Sekolah mungkin bisa mendampingi. Ya, silakan bisa diambil gambarnya. Sudah bantu malah 5 miliar loh. Oke, boleh silakan untuk bisa ikut bergabung berfoto. Iya, dan setelah ini para hadirin kita akan langsung menuju ke prosesi selanjutnya, adalah prosesi pelepasan sepasang merpati sebagai tanda simbolis hari ulang tahun SMP Negeri 1 Semarang ke-73, yang dimana ini juga akan diwakilkan oleh Bapak Wali Kota. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Iswar Aminuddin. Iya. Iya. Iya Mas Tio, ini nanti kita pelepasan merpati, kita sama-sama. Oke, kita akan ikut bersama-sama. Jangan, karena bukunya 1001 kita boleh jadi banyak ya. Oke, kita akan ikut bersama-sama. 5, boleh deh 5. Oke. Ini bentar, ini kita akan kepada Bapak yang mewakili dari Bapak Wali Kota, oleh Bapak Sekda. Yang kedua dipegang oleh Ibu Dini. Itu gurunya tidak mau dimakan. Agak susah gurunya. Ini benar-benar ada maju lagi Pak. khusus untuk
Nining masih beliau. Nah, boleh. sering pegang burung. Oke, Bapak, pegang burung ya. Oke, kita akan kumpul bersama-sama untuk 5 kali penghitungan. Mundur ya, kita akan buka untuk 5, 4, 3, 2, 1. Bahkan sekelas burung pun tidak mau keluar dari SMP ini ya. Wow. Oke, Bapak langsung menuju untuk tempat pamerannya. Jadi silakan kita langsung menuju ke tempat pamerannya. Kepada Bapak dan Ibu dan juga kepada media untuk bisa bersama-sama. Kita akan bersama-sama untuk membuka ada apakah dari kain yang ada di belakang ini mungkin bisa untuk oke ada berdua dan diwakili oleh Bapak Sekda Ibu Nining dan juga Bapak Gunawan. Bersama-sama kita akan buka, kita akan hitung dari 3 ke bawah untuk pembukaannya ya. Oke, oh kalau yang ini ternyata lebih jelas ya. Boleh Bapak dan Ibu semuanya, untuk semua media udah berkumpul di sini semua, kita akan cek ada apa yang ada di belakangnya. 3, 2, 1. Wow, ternyata ini adalah lukisan dari daun bawang. Oh, dari kulit bawang ya. Lukisan dari kulit bawang yang bersama dengan Bapak Sekda. Ini adalah Bapak Wali Kota kita, Bapak Hendra Prihadi. Dan Ibu Nining mewakili Bu Ita ya. Semoga nanti akan jadi Bu Ita ya. Akan menjadi wakil wali kota. Dan yang ada di ujung sana Pak Gunawan ya, membuka untuk dirinya sendiri ternyata ya. Luar biasa ya. Boleh ini jadi sebuah mahakarya yang luar biasa dari siswa-siswa kami dari SMP Negeri 1 Semarang. Dan Bapak dan Ibu, boleh kita akan lanjutkan untuk berkeliling. Karena berkeliling di sini ada 1001 lukisan. Oh iya, ini sekaligus akan diberikan ke beliau-beliaunya, dihadiahkan. Oh wow. Jadi lukisan-lukisan yang di depan ini akan langsung diberikan oleh siswa ke beliau-beliaunya sendiri, kepada Bapak Hendi, kepada Ibu Ita, dan juga kepada Bapak Gunawan. Mungkin nanti bisa dipasang di ruang kerjanya Pak ya, sebagai pengingat punya sesuatu dari SMP Negeri 1 Semarang ya. Saya pikir mirip sekali ya dengan mirip sekali ya. Iya, dan di sini juga sudah ada berbagai macam dari hasil siswa berupa lukisan, buku, dan semuanya hasil karya dari siswa. Oh, ayam bangga. Ayam bangga bener gitu. Jaga ganti. Ayam bangga kayak. Ayam bangga kelapa. Ini isinya. Mohon maaf, agak karena perpus sering juga. Waktu itu masih Pak Benyamin, itu karya Pak Benyamin. Oke. Ini untuk yang buku, yang sinopsis. Berarti kalau saya cari puisi minta di sini ya Bu ya. Bapak bisa request langsung ke sini ya Pak ya. Nanti langsung kita lihat. Oke.
Iya. Monggo silakan nanti semuanya bisa berdiri di sini. Di sini adalah semuanya dari siswa berupa lukisan. Dan ini semuanya adalah dari kulit bawang putih. Saya bilang kulit buaya ya. Aduh. Iya. Iya. Ini adalah beberapa lukisan-lukisan mungkin yang ada di sini adalah lukisan-lukisan tokoh-tokoh nasional ya. Jadi ada tokoh proklamator kita, ada Bung Karno, ada Pak Habibie. Itu ada Pak Jokowi. Ini sangat bisa sekali ya. Ini digital semuanya 1001 ya Bu ya. Untuk lukisan dan juga untuk buku-bukunya ya. Oh, bukunya 1111, makanya banyak sekali. Ini nanti rencananya kalau setelah sampai di sini untuk buku-bukunya ini nanti akan ditempatkan di mana? Di perpustakaan atau? Oke, di perpus. Dan mungkin untuk beberapa karangan-karangan siswa berupa entah itu novel atau mungkin apa, mungkin nanti bisa dikembangkan ya. Mungkin akan bekerja sama dengan beberapa penerbit yang akan siap menerbitkan untuk beberapa buku-bukunya. Untuk mungkin tadi saya lihat ada untuk kumpulan cerpen juga, dan ini memang sangat keren sekali ya. Ini bahkan mereka-mereka yang membuat cover sendiri kan, dari siswa juga. Oh wow. Oke, jadi mungkin Bapak dan Ibu ini adalah mereka sendiri yang mendesain untuk covernya, untuk segala sesuatunya. Desainnya bagus ya. Itu bukan menjiplak ya? Oh bukan. Oh karya sendiri ya. Oke, mungkin karena ada beberapa karya-karya yang ada lisensinya, jadi beda. Oh ini ternyata ada lukisan Pak Hendy waktu muda ya. Ini Pak Hendy waktu muda. Aduh, kayaknya masih muda ya Pak ya? Iya. Oh iya, ini sebenarnya untuk acara hari ini akan dilakukan di tahun yang lalu. Tapi karena keadaan akhirnya baru terlaksana hari ini. Iya. Apa ini dia? Ini kalau kamu lihat ini haji atau kepada ulat. Ini haji lagi cari mamahnya atau ini yang lain? Coba ya. Jadi kalau lihat itu dia langsung nyanyi mama, gitu. Ini cari mamahnya. Aduh.
Itu masih film seke ya, itu kayak komentari bisa-bisanya. Wah, ini the power of plankton ya. Dia tetap plankton kayak gitu ya. Iya, dan silakan untuk bisa melakukan interview dengan Bapak Sekda di ujung sana, dan untuk kepada tamu yang lain bisa sambil melihat-lihat tentang lukisan dan buku-bukunya. Iya, jadi tadi bayangan saya tentang undangan ini hanya sekedar perayaan milad dari SMP 1 yang ke-73. Ternyata setelah kita melihat rangkaian acara milad yang ada sebelumnya, anak didik daripada SMP 1 ini, siswa siswi kita, anak-anak kita ternyata penuh dengan prestasi, dengan kreativitas, dan di masa pandemi kepala sekolah dan semua guru yang ada harus bergerak bersama, kemudian itu berbuat sesuatu. Ternyata bahwa diam-diam negeri satu ini selama masa pandemi berbuat. Kita bisa menyaksikan pada hari ini ada sekitar 1.000 lebih karya anak-anak siswa kita berupa lukisan dari kulit dan karyanya alhamdulillah semuanya hampir dikatakan baik. Seperti contoh di belakang kita ini lukisan dari bawang putih, Dendi, kemudian ada Bu Wakil Wali Kota, kemudian juga ada para dinas pendidikan Kota Semarang. Apalagi detailnya sangat bagus, sangat halus detailnya. Artinya bahwa siswa-siswi kita yang ada di sini kita itu betul-betul sense untuk kita kembangkan lebih jauh lagi. Nah, harapan kita termasuk juga ada literasi yang lainnya, kemudian buku dan lain-lain. Tadi kami semua nonton. Saya melihat para penulisan judulnya ada sekitar 111 buku yang dibuat oleh siswa-siswi yang ada di buku kita. Artinya apa? Bahwa apa yang sudah dilakukan SMP Negeri 1 ini mudah-mudahan mampu membawa anak didik kita sebagai penerus bangsa. Mudah-mudahan dari salah satu atau beberapa sekian dari jumlah siswa yang mampu untuk membuat meneruskan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Oke, terima kasih orang tua tentang mulai persiapan pelaksanaan kita. Ya, jadi begini, sesuai dengan informasi yang kita dapatkan bahwa pada bulan Juli sudah akan ada acara pembukaan. Pak Gunawan sebagai Kepala Dinas Pendidikan sudah melakukan komunikasi untuk melakukan persiapan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan setiap bulan, sehingga kemudian pada saat rapat ini harus kita pastikan bahwa protokol kesehatan dapat berjalan. Bagaimana protokol kesehatannya dan sekolah saya kira berbeda pada setiap kegiatan pemerintah kota di kegiatan yang lain, karena sekolah ini kan punya spesifikasi kesehatan, sehingga Pak Gunawan nanti akan mencoba kembali menyusun SOP seperti Pak dari apa saja yang dibutuhkan sekolah dalam rangka tempat tatap muka dengan tentu tidak apa dipakai dalam protokol. Karena walaupun sudah vaksin, ternyata bahwa kita punya tempat muka ada usulan untuk penyediaan klinik atau usulan penyediaan klinik di luar sekolah. Ya, nanti saya kembali lagi bahwa nanti kami menunggu dari hasil dan teman-teman dinas pendidikan Kota Semarang apa saja yang kita lakukan.
Iya, dan demikianlah rangkaian acara untuk HUT ke-73 SMP Negeri 1 Semarang. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah berpartisipasi pada acara hari ini. Dan saya terima kasih untuk siswa-siswa yang sangat luar biasa yang sudah membuat lukisan, yang sudah membuat puisi dari SMP bukan semua yang ditunjuk untuk uji coba pembesaran tambukan. Di Kota Semarang ada kita juga SMP 5, tapi dari Bapak Wali Kota Semarang ditambahin dari satu. Makanya kita Kota Semarang ada 2 SMP yaitu SMP 1 dan untuk persiapan tatap muka juga tanggal 5 mereka sudah siap. Jadi sebenarnya semua sekolah yang di Kota Semarang baik yang dilakukan sudah mempersiapkan diri untuk tatap muka di bulan Juli nanti. Ada usulan untuk pengadaan dinas, Pak. Ada usulan untuk pengadaan dinas. Dinas yang tiup, PCR tiup. Oh, ini kan kita pilih. Coba nanti kita akan kita koordinasikan dan kita komunikasikan. Pada prinsipnya yang namanya sekolah-sekolah punya anggaran khusus itu bisa dipakai untuk pengadaan rangka menghadapi COVID-19 ini. Nah, kita akan koordinasikan dulu bagaimana alatnya itu ketersediaannya dan juga bagaimana proses pengadaan. Mana saya yang Mbak Sevi,